Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan judul Administrasi Fungsi Perencanaan. Sebelum membahas judul yang terkait, saya akan menerangkan sedikit tentang pengertian administrasi terlebih dahulu, yaitu merupakan sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan dari organisasi tersebut. Selain itu, pengertian lain dari administrasi yaitu sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lainnya yang sifatnya teknis ketatausahaan. Fungsi administrasi terdapat 7 fungsi secara umum, yang mana nanti kita akan membahas hanya pada poin pertama. Fungsinya berupa perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaporan, penyusunan anggaran, penempatan, dan pembimbingan. Administrasi fungsi perencanaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan atau yang namanya planning? Yaitu kegiatan administrasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan perencanaan. Merupakan salah satu fungsi administrasi yang utama dan paling utama dan merupakan syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Tanpa adanya perencanaan, maka pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Hadari Nawawi, dalam bukunya Administrasi Pendidikan, yaitu bahwa perencanaan pada dasarnya berarti persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sondang Siagawan bahwa planning atau perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di mana yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Langkah-langkahnya dalam perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang hendak dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Adapun syarat-syarat perencanaan, yang pertama yaitu perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas. Yang kedua, perencanaan bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Yang ketiga, perencanaan bersifat rinci, memuat segala uraian serta klarifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dijalankan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, diusahakan adanya penghematan biaya, waktu, dan tenaga. Kemudian kesimpulannya yaitu merencanakan berarti pula memikirkan tentang penghematan tenaga, penghematan biaya, dan waktu tentunya. Juga membatasi kesalahan yang mungkin terjadi dan menghindari duplikasi atau tugas rangkap yang nantinya akan menghambat jalannya penyelesaian. Jadi, perencanaan atau planning adalah aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian tindakan yang tertuju pada tercapainya maksud dan tujuan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.